Halo sahamania, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini satunya bergerak di bidang spare part kendaraan, perbesian. Lalu yang satunya lagi bergerak di bidang energi bersih, khususnya untuk sektor panas bumi, bukan gas, tapi melalui panas bumi. Panas bumi itu bisa berasal dari dalam bumi, seperti aktivitas di dalamnya, seperti panas bumi di dalamnya memang panas ya, karena di dalamnya ada lava, ada magma, dan lain-lain. Kita akan lihat kedua perusahaan ini yang di-request oleh teman-teman kita. Dari judulnya kita tahu bahwa yang menjadi jualannya adalah PGEO yang bergerak di bidang panas bumi dari Pertamina. Lalu diikuti dengan VKTR, perusahaan spare part daripada Bakri Group. Kita akan bahas dari posisi terakhir terlebih dahulu. VKTR Teknologi Mobilitas Tbk dengan kode emiten VKTR. Kita lihat dulu dari profil mereka, berita-berita mereka. Dari beritanya sih aman-aman aja, nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Meskipun Bakri Group juga pernah masuk hukum ya, karena proyek mereka yang di Lapindo itu ada sangkut pautnya yang bergerak di bidang energi. Tapi VKTR ini bukan, ini bergerak di bidang kendaraan. Untuk profil mereka kita bisa lihat dari website mereka, didirikan dengan nama PT Bakri Steel Industri pada tahun 2007 dengan mandat di bidang kendaraan niaga dan distributor komponen logam lainnya gitu ya. Prospeknya bagaimana di bidang distributor spare part? Bagus ya, karena mesin itu sangat dibutuhkan untuk setiap kegiatan manusia, jadi pasti butuh spare part. Untuk VKTR ini apakah cukup bagus, nanti kita akan lihat ya. Case-nya sih bagus, tapi labanya bagaimana nanti kita akan lihat. Sekarang kita akan lihat pemegang saham. Porsi publik 21%, ini masih aman. Lalu ada Bakri and Brothers Tbk memegang 45%. Aman. Dari beritanya juga aman-aman aja. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam laporan keuangan VKTR ini yang sudah update sampai kuartal kedua juga. Nice VKTR ya. Mereka ini juga baru-baru IPO juga, karena itu laporan keuangannya juga masih baru banget. Coba kita cek di sini udah ada, kayaknya yang report bilingual deh. Coba kita download, lalu kita buka, kita bandingkan dengan yang RT Business punya. Pertama kita cek cashnya yang bagus banget di sini. Cash ratio, cashnya 875.000, hutang jangka pendek 451.000, masih oke. Untuk marginnya sih masih kurang oke ya. ROE juga masih kurang oke, tapi setidaknya masih positif. PER-nya 64 kali, ini udah premium harganya ya. Harga IPO-nya 100, sekarang udah 128. Kalau dia turun sampai gocap pun harganya masih belum terlalu menarik, karena 128 bagi 64. Minimal mereka harus turun sampai ke harga, mungkin harga 20 kali ya, baru menarik. Karena ini saham kan nggak bisa turun sampai ke harga 20, jadi otomatis nggak bisa dong. Gocap pun masih belum terlalu menarik, kecuali kalau kinerja mereka dari tahun ke tahun terus meningkat. Coba kita lihat penjualan dikurangi beban dapat laba bruto, dikurangi lagi dapat laba usaha, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak ya. Bagus, pendapat penjualannya cukup bagus. Kita lihat apa yang mereka jual. Penjualan neto, harusnya dari di atas ya. Nah ini dia penjualan komponen suku cadang dan besi bekas pihak ketiga 551.000. Lalu ada penjualan kendaraan bermotor listrik ya. Kalau nggak salah Bakri juga ada bikin kendaraan listrik ya, merek apa saya lupa ya. Susah sih mau cari di berita lagi, tapi nggak usah lah. Kayaknya sih Volta sih mungkin ya. Tapi overall intinya meskipun ada motor listrik, tapi penjualan masih didominasi suku cadang dan besi bekas. Jadi ya itu penjualan utama mereka. Bagi mereka apakah menarik? PR-nya sekarang masih belum ya. Sekarang kita coba lihat di posisi pertama kita, PGEO. Kita mulai dari profil mereka. Pertamina Geothermal Energi Tbk dengan kode emiten PGEO, atau kita panggil aja PGEO. Kita mulai dari beritanya, incar proyek panas bumi Afrika dan lain-lain. Overall aman-aman aja. Jadi kita langsung masuk ke profil mereka, Energizing Green Future. Jadi mereka ini memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik, pastinya dengan mesin
turbin di mana dari panas bumi itu memompa air itu biar dapat menggerakkan turbin yang dapat mengenerate electricity. Prospeknya bagaimana? Ya, bagus dong. Ini proyek-proyek hijau seperti ini sangat didukung oleh negara-negara barat, negara-negara Eropa juga ya. Katanya mau investasi gede banget, triliunan. Tapi untuk eksekusinya mungkin masih lambat ya. Mungkin karena lagi pemulihan pandemi juga, jadi masih belum terlalu gencar juga. Tapi dalam proses juga, karena ini dibutuhkan oleh seluruh dunia. Karena kalau kita terus memakai energi yang cukup kotor, menghasilkan polusi, itu bukan jalannya juga. Jadi solusinya adalah bergerak di bidang green energy. Overall oke prospeknya. Dan keuangannya juga bagus PGEO ini. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya, Polsi Publik 10% masih aman. Lalu ada Pertamina Power Indonesia memegang 69%. Dari beritanya juga aman-aman aja. Bursa karbon diluncurkan 26 September dan ada rencana juga mereka dan lain-lain. Overall oke sih. Kita langsung masuk ke laporan keuangannya aja deh yang sudah juga udah update sampai kuartal kedua tahun 2023. Langsung kita buka di bagian yang rilis kayaknya ya. Langsung kita lihat bandingkan dengan RT Business. Untuk cashnya kita lihat di sini 664.000, hutang jangka pendek 241.000. Jadi cashnya bagus, margin juga bagus banget. Cuman ROE-nya masih belum double digit ya. Tapi itu karena penjualannya yang masih rendah sih, bukan karena marginnya yang tipis. Jadi kalau salesnya meningkat, wow, itu labanya bakal gede banget. Untuk PER-nya 23 kali masih kurang menarik karena PBV-nya juga udah cukup mahal. Kalau PBV-nya kembali lagi ke 1, maka PER-nya bisa 10 kali. Ya, harga IPO-nya 2023 harganya Rp875. Berarti udah meningkat hampir 2 kali lipat. Ya, overall kalau kita beli di harga IPO sih PR-nya tetap sekitaran 10 kali lipat ya. Tetap standar-standar aja, tapi mungkin yang beli saham ini sampai mereka meningkat 2 kali lipat karena melihat prospek daripada PGEO ini. Marginnya tebal, kalau salesnya ditingkatkan, who knows, PGEO ini dapat menjadi multi bagger. Ya, untuk mungkin ROE-nya bisa di atas 10%. Oke, overall PGEO gitu sih, masih belum terlalu menarik, tapi prospeknya yang bagus, jadi bisa lah kita pantau-pantau ya. Kita lihat dulu pendapatannya. Pendapatan dikurangi beban dapat laba bruto, dikurangi lagi dapat laba usaha, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak. Nice, pendapatan usahanya bagus. Kita lihat apa pendapatan mereka. Pendapatan usaha. Oke, ini dia operasi sendiri pihak berrelasi Indonesia Power. Jadi ini dari PLN cukup banyak ya. Dari Ulu Belu, Lahendong, Kamongcang, Lumut Balai. Ini posisinya di mana ya? Saya juga kurang tahu ya. Yang tempat tinggalnya berada di sana, boleh nanti komen di video ya. Boleh nih kita kenalan. Oke, overall gitu aja sih penjualan uap dan listrik kepada pelanggan. Dari beberapa wilayah yang tadi kita lihat. Jadi gitulah penjualan listrik sampai bisa mendapatkan margin yang tebal banget. Mungkin karena bebannya yang nggak terlalu banyak ya. Kita lihat bebannya. Ini dia bebannya itu paling dari beban penyusutan ya, dan upah dan tunjangan. Nggak ada kayak bisa misalnya beban BBM, beban batu bara itu nggak ada karena memang mereka pakai panas bumi yang gratis dari Yang Maha Esa ya, yang dibuat oleh Tuhan buat kita untuk kita manfaatkan dengan baik. Jadi overall gitu sih dari PGEO. Dari kedua perusahaan ini masih belum menarik ya, karena saya masih tunggu valuasinya lebih menarik barulah bisa dibeli. Jadi gitu aja untuk pembahasannya teman-teman, semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.